Seumpama biji. Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita sedang membahas lagi kesuksesan ilahi tentang beristirahat di dalam Tuhan. Dan kemarin kita telah melihat bahwa Petrus adalah orang yang tidak mampu istirahat di dalam Tuhan. Artinya ketika gelombang itu datang, ketika dirasakan tiupan angin, maka mulailah dia tenggelam. Padahal Petrus melihat Yesus ada di situ. Petrus juga merasakan angin, tetapi dia tidak mampu hatinya beristirahat di dalam Tuhan, sehingga dia takut dan dia mulai tenggelam. Itu ya saudara kasih Tuhan, ketika hidup kita ini mengalami ketakutan, maka kita tidak mampu lagi merasakan kehadirat Tuhan. Yang kita rasakan kehadiran daripada masalah yang kita hadapi. Dan kita akan melihat seorang hamba Tuhan, anak Tuhan lain, yang dia mampu beristirahat di dalam Tuhan. Sekalipun dia tidak melihat kehadiran Tuhan, sekalipun dia tidak mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi hatinya mampu beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bagi dia jauh lebih terasa daripada masalah yang ada di depannya. Saudara yang kasih Tuhan, kisah ini terdapat di dalam Daniel 3 ayat yang ke-11. Peristiwa itu ketika Nebukadnezar membuat patung dan semua orang harus menyembahnya. Dikatakan dalam Daniel 3 ayat yang ke-11, dan bawalah siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Setiap orang yang tidak menyembah patung itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Apa yang terjadi di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17? Ketika itu Sadrah, Mesakh, Abednego dia tidak mau menyembah. Dia tetap percaya kepada Yahweh Elohimnya. Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini keputusan daripada Sadrah, Mesakh, Abednego. Ada masalah problem di depan. Ada dapur api yang menyala dan panasnya luar biasa. Dia hanya suruh bersujud, tapi dia tidak mau. Dia tidak melakukan akan hal itu. Dia berkata, Allahku sanggup menolong. Saat dikata tidak pun tidak apa-apa. Itu satu keyakinan di dalam hati Sadrah, Mesakh yang mampu. Dia istirahat di dalam Tuhan. Dia mampu meletakkan hidupnya di dalam Tuhan. Beda dengan Petrus. Dia melihat Yesus, dia melihat firman-Nya atau dia mendengar firman-Nya, tapi dirasakan tiupan angin, dia tenggelam. Dia ketakutan. Hatinya tidak mampu istirahat, bersandar di dalam Tuhan. Beda dengan Abednego. Sadrah, Mesakh, Abednego. Dan ketika mereka dimasukkan api, mereka tidak ketakutan. Karena dia percaya ada hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi saudara kasih Tuhan di dalam ayat yang ke-24 di dalam Daniel? Dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, Raja, benar, ya Raja. Apa yang terjadi? Ketika mereka dicampakkan, ternyata di situ ada hadirat Tuhan. Dikatakan, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sekalipun Sadrah, Mesakh tidak melihat Yahweh, sekalipun dia tidak dengar suaranya, ketika dia dicampakkan ke dalam api, dia tidak takut karena dia merasakan hadirat Tuhan lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada dapur api.
Dan ketika dimasukkan Sadrak, Mesakh, Abednego ke dalam dapur api, maka tampillah bukan 3 orang, tapi 4 orang. Ada 1 orang seperti dewa. Itulah kehadiran Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, Sadrak, Mesakh mampu hatinya istirahat di dalam Tuhan. Apakah saudara adalah orang yang mampu hati ini istirahat di dalam Tuhan? Bukan perkataan. Saudara bisa berkata positif. Saudara bisa melakukan sesuatu yang besar. Tapi belum tentu hati kita. Ketika masalah datang, mampukah hati kita tetap istirahat bersandar di dalam Tuhan? Ini yang harus terjadi dalam kehidupan saudara. Itulah kekristenan yang sukses. Kesuksesan ilahi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah hidup kami, hati kami itu bersandar, istirahat di dalam Tuhan. Supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang sejati dan sukses. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.